Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dimanapun teman-teman berada, serta selalu diberikan keselamatan, kelimpahan, serta rahmat, dan selalu diberkahi hidupnya. Kali ini saya ingin membagikan suatu perjalanan di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi yang beribu kota di Kota Cikarang Pusat. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Mas Untung Yu, channel yang selalu memberikan informasi perjalananku dimanapun saya berada, baik untuk singgah, berkunjung, ataupun bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, untuk menginformasikan suasana kondisi terkini, baik perkotaan, pedesaan, ataupun di lereng pegunungan. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semua yang mungkin baru menonton atau bergabung. Mohon support dan dukungannya dengan cara share di media sosial teman-teman semua, like, isi kolom komentar untuk masukannya, serta subscribe untuk menambah kemajuan channel saya. Semoga video saya kali ini bisa menghibur, bermanfaat, serta menambah wawasan tentang daerah baik perkotaan, pedesaan, ataupun lereng pegunungan yang ada di wilayah Indonesia. Selamat menyaksikan. Kabupaten Bekasi adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Suku aslinya yaitu suku Sunda dan suku Betawi. Sejarah Kabupaten Bekasi. Penelusuran Purbacaraka, seorang ahli bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Kata Bekasi secara filologis berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan, sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga berarti bagian. Jadi Candrabaga berarti bagian dari bulan. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi sasi baga atau baga sasi. Dalam pengucapannya sering disingkat Bagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bagasi. Di stasiun Lemahbang pernah ditemukan plang nama Bagasi. Kata Bekasi kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang. Candrabaga merupakan bagian dari kerajaan Tarumanagara yang berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Ada 7 prasasti yang menyebutkan adanya kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yakni Prasasti Tugu di Cilincing, Jakarta,
Prasasti Ciarutan, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi. Keenam prasasti ini ada di daerah Bogor dan satu prasasti di daerah Bandung Selatan, Prasasti Cidangyang. Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat kerajaan Tarumanegara. Di Prasasti Tugu berbunyi, dahulu kali yang bernama Kali Candrabaga digali oleh Maharaja yang mulia Purnawarman yang mengalir hingga ke laut. Bahkan kali ini mengalir di sekeliling istana kerajaan. Kemudian semasa 22 tahun dari tahta raja yang mulia dan bijaksana beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih, Gomati namanya. Setelah sungai itu mengalir di sekitar tanah kediaman yang mulia Sang Purnawarman, pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu pada tanggal 8 Paro petang bulan Palguna dan diakhiri pada tanggal 13 Paro terang bulan Caitra. Jadi selesai hanya 21 hari saja. Panjang hasil galian kali itu mencapai 6.122 tumbak. Untuk itu diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana dan Raja mendarmakan 1.000 ekor sapi. Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali Kali Candrabaga yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindari dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah kerajaan Tarumanagara. Setelah kerajaan Tarumanagara runtuh abad ke-7, kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah kerajaan Pajajaran. Terlihat dari situs sejarah batu tulis di daerah Bogor, Sutarga lebih jauh menjelaskan bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah kerajaan Pajajaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Pajajaran. Selanjutnya menjelaskan bahwa Pakuan adalah ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru. Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer, sebab jalur sepanjang Pakuan banyak dilalui aliran sungai besar, yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane. Oleh sebab itu, kota-kota pelabuhan yang ramai ketika itu akan mudah terkontrol dengan baik, seperti Bekasi, Karawang, Kelapa, Tangerang, dan Mahaten atau Banten, Surasoan. Demikianlah waktu berlalu, kerajaan demi kerajaan tumbuh berkembang, mengalami masa kejayaan, runtuh, timbul kerajaan baru. Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan. Terakhir tercatat dalam sejarah kerajaan yang menguasai Bekasi adalah kerajaan Sumedang Larang yang menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada. Misalnya ditemukan makam Wijaya Kusuma serta sumur mandinya yang terdapat di Kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantar Gebang, di mana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya menunjukkan bahwa usianya paralel dengan masa kerajaan Sumedang Larang. Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rantai, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya. Konon katanya daerah Kobak Rantai adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar hingga mampu dilayani kapal. Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedang Larang. Masa Hindia Belanda. Pada masa ini masuk ke dalam
Regentstab Meister Cornelis yang terbagi atas 4 distrik, yaitu Meister Cornelis, Kebayoran Bekasi, dan Cikarang. Distrik Bekasi pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, yang terdiri atas tanah-tanah partikelir. Sistem kepemilikan tanahnya dikuasai oleh tuan-tuan tanah kaum partikelir yang terdiri dari pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Di atas tanah partikelir ini ditempatkan kepala desa atau temang yang diangkat oleh residen dan digaji oleh tuan tanah. Temang ini dibantu oleh seorang juru tulis, para kepala kampung, seorang amil, seorang pencalang pegawai politik desa, seorang kebayan pesuruh desa, dan seorang ulu-ulu pengatur pengelarian. Untuk mengawasi tanah, para tuan tanah mengangkat pegawai atau pembantu dekatnya, disebut potia atau landopsiner. Potia biasanya keturunan Cina yang diangkat oleh tuan tanah. Tugas potia adalah mengawasi para pekerja serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada di tempat. Di samping itu ada juga mandor yang menguasai suatu wilayah, disebut wilayah kemandoran. Dalam praktik sehari-hari, mandor sangatlah berkuasa. Seringkali tindakannya terhadap para penggarap melampaui batas-batas kemanusiaan. Para penggarap adalah pemilik tanah sebelumnya yang tanahnya dijual pada tuan tanah. Orang yang diangkat mandor biasanya dari para jagoan atau jawara yang ditakuti oleh para penduduk. Distrik Bekasi terkenal subur yang produktif, hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Batavia. Distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul padi setiap bau, sedangkan distrik lainnya hanya mampu menghasilkan padi 15-30 pikul setiap baunya. Namun yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi adalah sang tuan tanah, bukanlah rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi tetap kekurangan dalam kondisi yang serba sulit. Seringkali muncul tokoh pembela rakyat kecil, semisal Entong Tolo, seorang kepala perampok yang selalu menggasak harta orang-orang kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil. Karenanya rakyat sangat menghormati dan melindungi keluarga Entong Tolo, sang maling budiman, Robin Hood-nya rakyat Bekasi. Di hampir semua wilayah Bekasi memiliki cerita sejenis dengan versi dan nama tokoh yang berbeda. Hal ini juga mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat Bekasi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kejawaraan. Setelah Entong Tolo ditangkap dan dibuang ke Manado tahun 1913, di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam SI yang banyak diminati masyarakat yang sebagian besar petani. Berbeda dengan di daerah lain, kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan pedagang, petani, guru ngaji, bekas tuan tanah, dan pejabat yang dipecat oleh pemerintahan Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman. Karena jumlah yang cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara 1913 sampai 1922, SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagian upaya penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokan, kerja paksa, atau rodi. Protes petani di Setu 1913 sampai pemogokan pembayaran cukai 1918. Dari tahun 1950 hingga 1963 tidak akan ada perubahan dalam jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Baru pada tahun 1963, seiring dengan kebijakan penghapusan struktur kawedanan berdasarkan peraturan Presiden nomor 22 tahun 1963, sebagian wilayah kawedanan Jonggol di sebelah utara masuk wilayah Kabupaten Bogor, digabungkan dengan Kabupaten Bekasi seperti Kecamatan
Cibarusa, dan beberapa desa lainnya. Kemudian tahun 1980 dikeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 1980 yang memekarkan Kecamatan Serang sekarang berubah nama menjadi Serang Baru dari Kecamatan Cibarusa. Hal ini disusul dengan PP nomor 48 tahun 1981 yang memekarkan Kecamatan Bekasi menjadi 4 bagian di bawah Kota Administrasi Bekasi, serta PP nomor 53 tahun 1981 yang memekarkan Kecamatan Muara Gembong dari Cabang Bungin, Kecamatan Tambelang dari Sukatani, dan Kecamatan Bantar Gebang dimekarkan dari Setu. Dengan demikian pada tahun 1981 Kabupaten Bekasi memiliki 20 kecamatan, 4 di bawah Kota Administrasi Bekasi dan 16 langsung di bawah Kabupaten Bekasi. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1992. Kecamatan Kedung Waringin dimekarkan dari Cikarang dan Lemah Abang sekarang Cikarang Timur, dan Kecamatan Jati Asih dari Pondok Gede melalui PP nomor 3 tahun 1992. Dengan demikian pada tahun 1992 Kabupaten Bekasi memiliki 22 kecamatan, 4 di bawah Kota Administrasi Bekasi dan 18 langsung di bawah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 memindahkan 3 kecamatan ke dalam Kota Administrasi Bekasi, yakni Kecamatan Pondok Gede, Jati Asih, dan Bantar Gebang, sekaligus memisahkan kota tersebut dengan sebutan Kota Madya dari Kabupaten Bekasi. Oleh sebab itu pada tahun 1996 sisa dari Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 15 kecamatan dengan 187 desa. Selanjutnya dengan terjadinya reformasi penambahan kecamatan dan kelurahan dilakukan melalui peraturan daerah dengan diberlakukannya Perda nomor 26 tahun 2000, maka Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi 23 kecamatan dengan jumlah desa tetap 187 desa. Beberapa kecamatan juga diubah namanya. Jumlah kecamatan ini belum berubah hingga sekarang. Mulai tahun 2004 pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Cikarang Pusat, Kota Delta Mas, dengan tujuan untuk memeratakan pembangunan di daerah timur Bekasi. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2004 mencapai 1.950.209 jiwa bila dilihat dari rasio penduduk berdasarkan kelamin adalah 1004 banding 1000, di mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 996.150 jiwa dan perempuan 954.054 jiwa. Geografis, titik ekstrim Kabupaten Bekasi Barat, Pusaka Rakyat Tarumajaya Bekasi, Selatan Karangmulya Bojongmangu Bekasi, Timur Mekarjaya Kedung Waringin Bekasi, Utara Pantai Bahagia Muara Gembong Bekasi. Untuk saat ini saya melintas di jalur utama Kabupaten Bekasi, yaitu di Jalan Pantura, Kota Cikarang. Jalan ini memang lumayan ramai
hilir mudik kendaraan baik roda 2 ataupun lebih, karena jalan ini menghubungkan kota-kota baik Kota Kerawang, Purwakarta, Indramayu sampai ke arah Provinsi Jawa Tengah. Oke, mungkin itu sekilas tentang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan di dalam video saya kali ini. Mohon isi kolom komentar untuk masukannya. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video saya kali ini. Mohon support dan dukungannya dengan cara share di media sosial teman-teman semua, serta isi kolom komentar untuk masukannya, serta subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru saya lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.